Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen terakhir kita, segmen keempat. Diskusi kita hari ini The Unconventional Wisdom in a Downturn dari Harvard Business Review bulan Desember tahun 2008. Dan masih bersama kita Pak Willy Sidarta, intellectual business community dan perwakilan dari IBMI. Pak, tadi kita bicara tentang pemasaran nih Pak ya, tentang selling. Bapak tadi juga ada bicara tentang bagaimana karena napas Aqua lebih panjang, para pemain-pemain yang napasnya nggak panjang jadi mati, sehingga Aqua bisa matinya bukan karena kita, bukan karena kalah napas aja gitu ya, kalah napas gitu kan. Nah sekarang diskon Pak. Kalau di sini bilang jangan didiskon, kalau Bapak approach-nya tidak menaikkan harga gitu ya. Menurut Bapak lebih baik tidak menaikkan harga, sebab ada juga company yang begini, dia naikkan harga, tapi kemudian dia diskon, karena dia akan memasang kuda-kuda untuk nanti diskonnya dihabisin gitu ya, jadi harganya udah tetap gitu. Menurut Bapak pendekatannya itu kebijakan untuk tidak menaikkan harga memang suatu keputusan yang strategik, karena kita mempunyai satu aim atau satu tujuan atau target untuk mengambil kembali market share. Itu memang sudah benar-benar mempunyai satu strategik target gitu. Dengan cara mengukur napas Pak ya. Terus yang kedua mengenai market. Memang market menurun pada waktu itu 30% secara total industri ya, lebih kurang 30%. Tapi Aqua kita hanya turun 6% saja pada waktu itu dari volume. Nah, apa yang kita lakukan untuk mengejar ini supaya kita bisa kembali dengan lebih cepat. Jadi kita memang tidak menaikkan harga, tapi di sisi lain kita juga spend advertising, meskipun advertising yang bukan besar-besaran, tapi kita lebih ke strategic advertising untuk meningkatkan consumption. Nah ini yang sangat dihargai oleh para kompetitor kita malahan pada waktu itu, karena kita tidak menyebutkan Aqua itu begini, tapi kita air putih. Air putih itu apa gunanya dan sebagainya. Kalau ada yang ingat itu di Kompas itu ada yang kecil-kecil di halaman depan, hanya segini, tapi ukurannya kecil, tapi benar-benar education kepada consumer gitu, bahwa air putih itu apa gunanya, kemudian berapa yang diperlukan. Jadi memperbesar the total market size Pak ya. Ya, untuk mengembalikan consumption gitu. Karena you the market leader, kalau market size-nya membesar, otomatis juga membesar gitu ya. Tapi if you are the second one apa yang follower, mungkin ngapain bikin market? Ya, tapi ini kena juga untuk semua, untuk seluruh industri. Because you're the market leaders kan, jadi you create the market juga gitu Pak ya. Ya memang kan filosofinya sebagai market leader kan harus menjadi the driver of the market, juga menjadi the guardian of the industry. Nah ini dua-duanya kita lakukan. Ngomong-ngomong, ada nggak sih perbedaannya kalau kita lihat yang kita sedang sangat worried untuk menghadapi krisis kita di tahun 2009 ini, ya. Tapi kita punya pengalaman di tahun 97-98. Apakah benar pengalaman kita tahun 97-98 ini kita bisa terapkan di tahun 2009, Pak? Saya lihat ada perbedaan barangkali ya. Jadi kalau tadi mengenai daya beli tadi, kita memang belum tahu berapa besar dampaknya ya. Tapi artinya bisa nggak ekspor ini kembali sehingga industri-industri yang ekspor base ini bisa pulih kembali. Iya, tahun 97-98 itu industri lokal menurun, tapi eksporter berbahagia saat itu ya. Tapi sekarang eksporter paling gigit jari gitu ya. Ya, tapi kalau 97-98 mungkin secara ekspor mungkin bagus, tapi yang lokal kan parah semua ya, termasuk properti. Dan ini harus diingat bahwa properti, infrastruktur, artinya di bidang pembangunan itu sangat penting sekali untuk daya beli, karena disitulah banyaknya para pekerja yang bekerja itu, di samping industri tentunya, tapi properti. Dan ini kalau kita lihat berapa banyak orang yang bekerja, dan itu spending mereka semua. Ini yang kita lihat mungkin nanti harus kita perhatikan apakah properti ini menurunnya sampai seberapa parah gitu ya. Jadi sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja banyak. Tapi gitu infrastruktur dari Menteri Keuangan kan sudah mengatakan bahwa pemerintah akan mempercepat spending di dalam infrastruktur. Mungkin itu bisa menambal di properti gitu. Jadi yang kita harapkan tentunya ya tindakan-tindakan untuk mengurangi dampak daripada penurunan daya beli, itu yang penting. Ada yang ingin memberikan komentar atau pendapat, Pak Joko, silakan. Ya, jadi dibandingkan yang dulu,
mungkin ada sedikit perbedaan sekarang ya. Kita tahu bahwa Jepang misalnya berani memproklamirkan resesi ya, karena growth-nya minus 6%. Yes. Indonesia masih bertahan, nanti akan positif katanya ya. Tapi mungkin yang sekarang ini, meskipun pemerintah sudah bilang bahwa yang terkena dampak itu yang ekspor ke Amerika, ke Jepang, dan ke Eropa ya. Tapi yang dalam negeri sendiri, sebut Pak Willy tadi, memang harus digalakkan industri dalam negeri. Hanya mungkin ada pengaruh juga karena 2009 ada pemilu ya, Dr. Bayu. Jadi spending pemerintah dipercepat itu ya sebaiknya ya yang sejalan dengan mensejahterakan rakyat ya. Itu jangan terlalu dikait-kaitkan dengan pemilu sebetulnya. Nah, kalau ada perbedaan kondisi seperti ini, kalau kita menghadapi pemilu ya tahun 2009 ya, betul. di mana spending juga akan dilakukan oleh pemerintah. Dan diperkirakan spending itu cukup banyak Pak, karena kemarin kita bicara mungkin sekitar 25 triliun ada ya untuk 1 tahun aja tuh untuk di spending, karena satu kandidat akan, kalau kita hitung satu kandidat itu spending 500 miliar, maka itu aja udah 25 triliun gitu akan di spend gitu ya. Nah, tetapi spendingnya itu hanya pada sektor-sektor yang tertentu untuk memperkenalkan kepada masyarakat ya, advertising dan segala macam. Nah, di dalam situasi seperti ini, kira-kira unconventional wisdom apa yang harus kita lakukan ya as businessman gitu Pak? Menurut saya, karena kerja saya sebagai konsultan Pak, jadi di perusahaan itu barangkali yang dilakukan Pak Willy tadi, dengan karyawan harus dekat. Karena kalau contoh Eropa itu tidak bisa diterapkan di sini, karena kita ada upah minimum yang memang sudah sangat minim ya. Tapi memberi pengertian kepada karyawan di Indonesia ini memang tidak begitu gampang ya. Lain halnya dengan di Korea Selatan waktu krisis yang lalu. Itu betul-betul serikat pekerjanya mau berkorban sampai gaji dipotong 70% dari satu perusahaan otomotif. Di sini saya kira ya di samping tidak ada jaminan pengangguran ya, kalau nganggur dapat uang, memang upahnya memang sudah minim. Tapi saya yakin bahwa kita masih bisa open kepada karyawan to a certain extent ya Pak ya. Tidak dibuka semua, tapi kayak gini mereka juga tahu sih kalau kontainer yang keluar tuh berkurang, order kurang ya. Tapi anak saya tetap makan 3 kali sehari katanya gitu. Gimana dong? Kontainer berkurang tapi lapar tetap nih Pak katanya gitu. Sebetulnya dalam kaitan itu tahun 2004 Menteri waktu itu Pak Fahmi Idris sudah mengeluarkan surat edaran Pak. Jangan PHK tapi 01, gaji direktur, gaji manajer dikurangi. Terus tadi sudah disebut shift dikurangi. Masalahnya yang naik kan direktur Pak, jadi susah juga untuk memotong diri sendiri, berat juga gitu ya. Betul. Tapi itulah yang sebetulnya disarankan dari atas dulu. Dan saya kira tahun itu 97-98 Astra sudah melakukan itu Pak. Gaji-gaji direktur tuh untuk membantu yang bawah. Sebetulnya kalau semua perusahaan bisa gitu barangkali akan tertolong. Oke, jadi memang itu secara normatif is not a conventional wisdom ya, bahwa memang atasan-atasan, direktur-direktur juga harus ikut dipotong salary-nya atau ikut menderita bersama. Tetapi mungkin dalam prakteknya jadi unconventional wisdom gitu ya, karena normatif orang merasa benar semua, tetapi begitu giliran masuk payroll-nya, payroll orang lain aja deh, jangan payroll saya gitu ya, dipotong gitu ya. Jadi para intellectual business community dan para business leaders, mungkin dari IPMI ingin memberikan pendapat atau pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Arya ya, Pak Arya. Dari perwakilan dari alumni IPMI. Terima kasih Pak. Saya tertarik dengan pendapat dari Tamara Erickson yang mengatakan bahwa leaders biasanya dalam kondisi krisis give me the ball. Dan menurut saya itu memang intuitively justifiable di dunia bisnis, sepertinya begitu. Tapi dia justru kasih advice, pass the ball, collaboration, teamwork, segala macam begitu. Nah, menurut saya mungkin yang dia khawatirkan, saya sendiri juga belum banyak mempelajari apa yang dia maksud di sini, tapi mungkin dan saya butuh konfirmasi atau pendapat dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mungkin maksud dia di sini adalah dengan mengatakan give me the ball, leaders justru mendiscourage karyawan, menciptakan suasana saling tidak percaya sesama anggota atau keluarga besar dari perusahaan tersebut, dan menciptakan nuansa
bahwa selama ini you don't do good control, you don't manage this company well. Mungkin itu yang ingin dia sampaikan. Thank you, Pak. Jadi menurut saya mungkin itu juga salah satu faktornya. Faktor yang lain adalah bahwa dalam kondisi downturn sekarang, satu masalah itu akan terlalu besar untuk seorang leader handle by himself, ya. Jadi tidak ada orang yang begitu sangat pintar saat ini sekarang, sehingga itu harus kita share, harus kita ajak orang lain lebih banyak untuk berpartisipasi, ya. Tapi mungkin karena waktu yang kita harus selesaikan, kita harus membuat summary dari apa yang kita diskusikan hari ini, bahwa hari ini kita mendiskusikan the unconventional wisdom in the downturn. Jadi apa yang biasa dilakukan orang by intuitive, naturally, di sini ada advice-nya untuk melakukan sesuatu yang lain. Ya, pertama kali kalau orang umumnya cut all cost, biasanya sulit untuk membedakan cost satu dengan yang lain. Di sini harus dikatakan harus dipisahkan dari awal mana strategic expenditure yang harus diselamatkan. Jadi strategic expenditure itu kecuali masalah mati dan hidup, strategic expenditure harus diselamatkan dan kalau bisa tidak dipotong, ya. Dari Stuart Friedman katakan problems leaders to solve. Dalam conventional wisdom, leaders selalu bilang kalau problems ya urusan saya lah, gitu ya. Tetapi di dalam advice dari Stuart Friedman katakan bahwa kalau you do that, berarti you tambah stress level untuk diri you sendiri dan itu nggak ada gunanya. Lebih baik you share dengan employee terbukanya dan let them be part of the solution. Dan juga kita makin harus memperhatikan aspek-aspek non-work dari karyawan kita supaya mereka makin simpati dan makin mau bekerja keras. Karena menurut penelitian Friedman, pegawai yang diberikan perhatian pada hal-hal yang bukan hanya masalah kerja akan lebih loyal dan makin mau bekerja keras untuk company. Menurut Krishnamurti, konsultan dari India, bahwa umumnya dalam downturn perusahaan akan postpone development program, tetapi sesungguhnya sama seperti anak kita yang tidak akan kita berhentikan sekolahnya kalau kita lagi nggak punya uang, kita akan usahakan that is the last thing to do. Maka perusahaan juga harus melakukan yang sama, bahwa development program should not be stopped ataupun dipostpone, karena justru waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk belajar, bukan waktu-waktu yang upturn di mana sangat sibuk belajar aja nggak punya waktu. Dari Tamara Erickson katakan pada saat sulit, leader seringkali timbul sentralisasinya, saya harus take command. Tetapi seharusnya the ball has to be passed, ya. Biarkan latihan mereka untuk bertambah teamwork dan kolaboratifnya. Jadi jangan kembali yang namanya authority makin decentralized, ya. Dan dari Jeffrey Stibel dan Peter Del Grosso katakan, di dalam conventional wisdom seringkali orang membabi buta diskon asal bisa dapat sales. Tetapi menurut Jeffrey Stibel dan Del Grosso, hati-hati, jangan sampai itu merusak brand image perusahaan Anda. Tetapi lebih baik yang didiskon ada surroundingnya, ya. Jadi tidak membuat persepsi orang tentang harga barang itu menjadi sangat murah. Tentunya di dalam aplikasi kita di Indonesia ini banyak variasinya. Kita sudah belajar dari Pak Willy Sidarta dan dari para intellectual business community, mana yang most likely kita bisa terapkan, mana yang enggak, termasuk ya waktu kita mengajak pegawai kita untuk bersama-sama, ya. Di sana mungkin bisa karena ada sistem social security dan lain-lain. Tetapi kalau di sini yang namanya minimum income itu sudah sangat minimum sehingga nggak bisa di-cut lagi, gitu. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita harus akhiri perbincangan kita hari ini di Unconventional Wisdom in a Downturn, dan kita akan jumpa di dalam program CEO Reference berikutnya.